Sudah, ternakku yang hilang tak ganti. Gak pernah aku minta ganti. Kamu tetap aja, aku harus ganti, pada dicuri. Sudah cukup kan? Betul gak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Kalau saudara sudah seperti aku, udah kerja capek-capek, tapi masih ditipu, saudara gimana? Kesel ya? Pak Edi langsung apa? Bawa golok dia. Ya, udah gak sabar lagi. Udahlah, percuma aku berbuat baik, balasannya seperti ini. Tuh, ada Tuhan. Ya, kebosanan. Hambatan pertama, kedua adalah capek dah, bosen gua. Udah ke gereja, udah ikut kebaktian, tetap gini nggak mau, udah percuma lah. Saudaraku, kita harus jaga jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita jemu. Kalau orang sudah bosan Bapak Ibu, bagaimana selanjutnya? Apakah dia bisa maju? Anak Tuhan jangan bosan baca Alkitab, jangan bosan berdoa, jangan jemu berbuat baik. Ya, Yakub mulai jemu dia. Ya, itu hambatan, kejemuan, kebosanan, harus jaga. Kata Paulus, jangan jemu-jemu, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab akan tiba saatnya kamu akan menuai. Petani itu Bapak Ibu, kalau dia bosan, ditanam kok nggak tumbuh-tumbuh, kok belum juga berbuah, dia kan tidak akan menuai hasil tuaiannya. Tapi petani sabar Bapak Ibu, disiramin tiap pagi. Ya, saya nanam pohon juga di rumah, saya siramin tiap hari. Saya siramin, masih belum saya siramin lagi. Saya kasih pupuk. Walaupun berbuah cuma satu, saya sudah senang Bapak Ibu. Jambunya berbuah satu waktu itu, aduh senang. Aduh akhirnya berbuah juga. Padahal cuma satu. Ya, itu saya bisa bayangkan kalau saudara dalam puluhan tahun nggak berbuah juga, bagaimana Bapak Ibu? Udahlah, cabut aja, dibuang dah. Ya, jaga, percaya, satu saat saudara akan menuai. Jangan jemu. Kalau jemu, ingat, satu saat kamu akan menuai. Percaya Pak Edi? Pak Edi pernah bosan gak ke gereja? Bener, jujur. Katakan, oh swear. Ada Tuhan gak boleh swear. Swear, kurang swear. Gak boleh Bapak Ibu. Tapi bener kok. Kata Tuhan, bila iya katakan iya, bila tidak katakan iya. Gak boleh sumpah. Jadi lagu itu gak cocok buat kita. I swear, gak bisa. Gak boleh. Ya, kita lanjut. Kalau dibaca Kiki, Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak jadi bosen. Ya, jika kita tidak menjadi lemah, capek dah. Udah ditolong, masih jadi dulu aja. Jangan bosen. Jangan bosan. Udah berdoa kepada tetap gak dapat. Jangan bosan. Saudaraku, apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Apakah Dia tuli? Bukan. Apakah Dia kurang panjang tangannya untuk menolong saudara? Tidak. Tapi Tuhan, apa Bapak tahu? Saudara tahu, Tuhan memberi saudara lebih baik daripada yang saudara minta. Percaya? Apakah Tuhan tidak sayang kepada saudara? Seperti Bapak sayang anaknya. Kalau anak minta roti, nggak mungkin dia beri batu. Kalau anak minta ikan, tidak mungkin dia beri ular. Terlebih Bapak yang di sorga. Amin. Pagi hari ini, tetaplah saudara
jangan jemu berbuat baik. Tiba saat yang menuai, aduh, saudara sedang menuai, sedang menabur. Saudara sedang menuai, sedang menabur. Manusiawi senangnya menuai. Saudara sedang memberi atau menerima? Maunya sih terima kasih. Betul tidak Bapak Ibu? Kita mau terima. Tapi hukum Tuhan balik Bapak Ibu. Terlebih berkat apa? Memberi daripada. Kenapa kita bisa memberi? Karena kita juga sudah terima dari Tuhan. Kenapa kita mau rajin menabur? Kita percaya kita sudah terima tuaian. Sekarang kita nabur lagi. Saudaraku, memang kata Rasul Paulus, ketika kita, kata pemazmur, kita menabur tuh dengan kadang-kadang dengan air mata sebab ada pengorbanan. Tapi ketahuilah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan itu Bapak Ibu. Saudara waktu sekolah enak tidak? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 berapa tahun kan? 4 tahun, udah berapa tahun tuh? Udah berapa tahun Kemi? 12 tambah 16 tahun tuh, kayak aku 20 tahun. Saudara itu bisa bayangkan, capek memang. Tapi setelah sarjana Bapak Ibu, setelah diwisuda, ya, sudah diwisuda, sudah dapat pekerjaan, gajinya, wah keren Bapak Ibu. Ya gajinya nggak tanggung-tanggung sampai setelah pensiun ditabur gaji terus, tiap bulan gajian terus, tiap tahun dapat bonus. Itu dibandingkan pengorbanan saudara dengan saudara yang tuai, hasilnya setelah saudara lulus dapat sarjana. Banyak mana Bapak Ibu? Halo, banyak mana Bapak Ibu? Kevin menuai sampai dia punya anak, sampai punya cucu. Betul Kevin? Belum, dia imani. Bantu dulu memang. Betul Bapak Ibu. Jadi jangan jemu. Jangan jemu berbuat baik. Tetap lakukan yang baik. Hambatan itu kita bosan Bapak. Ingat, kalau saudara mulai bosan, ingat janji Tuhan. Satu saat kamu menuai. Satu saat kamu menuai. Dan tuaiannya luar biasa. Jadi hambatan pertama Bapak Ibu apa tadi? Kelemahan kita, keadaan kita yang tidak memungkinkan. Pandang janji Allah, ingat janji Tuhan. Kedua, bosan Tuhan. Ingat, ada musim menuai. Yang terakhir, nah ini gak kalah penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mengabaikan. Yang pertama itu boleh, yang terakhir itu orang Inggris bilang last but not least. Yang terakhir tapi gak kalah penting ini Bapak Ibu. Mari kita baca. Kalau dibaca ayat berikut ini Kiki. Yosua 14 ayat 6 sampai yang ke-9. Yosua 14 ayat 6 sampai yang ke-8. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujur. Aku sudah lakukan yang terbaik ya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan. Allah yang lain bisa membelot, aku tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Saudara bisa melihat di sini apa kata Kaleb? Apa kata Kaleb apa ya? Oh, aku sudah setia loh. Aku bawa kabar yang sejujur-jujurnya. Yang lain berontak, aku tetap jujur. Saudara bagaimana? Kalau yang lain
berontak, saudara masih jujur nggak? Yang lain bohong, saudara masih jujur nggak? Halo, Bapak Ibu, tetangga saudara bohong, saudara masih jujur nggak? Kalau yang dagang di sana sebuah bohong-bohong semua ya, Edi masih jujur nggak? Bener. Karena kita terpengaruh, Bapak Ibu. Ya, yang lain sama Pak Pendeta, dia malah lebih jahat dari saya. Jangan bandingkan sama yang lain, Bapak Ibu. Ya, bandingkan dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya, apa kata firman Tuhan? Itu patokannya, standarnya bukannya tetangga kita, bukannya teman sekerja kita. Yang lain malas, Pak Pendeta, saya ngapain rajin-rajin? Oh, yang bos juga begitu. Yang lain datang terlambat, Pak Pendeta, saya juga datang terlambat sedikit, nggak apa-apa dong. Bapak Ibu jangan ikut yang lain. Amin. Siapa teladan kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Siapa menjadi patokan kita, Bapak Ibu? Firman Tuhan. Nah, apa maksudnya, Bapak Ibu? Kaleb ini merasa aku sudah bagus. Saudara pernah merasa begitu nggak? Aku dong masih baik, aku sudah baik loh. Ada di sini yang bisa mengatakan itu? Ada yang mengatakan aku sudah bagus. Artinya Kaleb merasa puas diri. Kalau kita sudah merasa puas dengan keadaan seperti ini, kita nggak bakal maju, Bapak Ibu. Bisa ngerti Pak Waris ya? Nah segini udah agak bagus kok, kita nggak bakal maju. Tapi kalau kita merasa ini masih kurang, kita mau meningkat. Ini masih kurang baik, kita mau lebih baik. Ini sudah baik, tapi kita mau lebih baik. Itu bagus Bapak Ibu. Jangan kita berada pada posisi udahlah berpuas diri. Kita sudah merasa ada di comfort zone, zona aman. Ini sudah baik, ini sudah cukup. Jangan maju lagi, lebih maju lagi. Saudara mau demikian Bapak Ibu? Mau demikian? Udahlah, buat capek-capek lagi dah. Ini sudahlah. Wah, saudara, kalau begitu kita nggak nanjak. Ya segitu aja kita cukup kok. Abraham itu Bapak Ibu, dia umur 75 tahun waktu dipanggil Tuhan. Dia sudah mapan, tapi Tuhan mau dia lebih baik lagi. Disuruh pergi ke mana? Kanaan. Dia harus tinggalkan zona amannya. Dan ketika dia tinggalkan zona amannya, dia pergi seperti firman Tuhan, berkatnya sedikit atau banyak boleh? Berlimpah. Berlimpah. Jadi mari kita mau bersama-sama, kita pandang ke depan. Hari tahun ini lebih baik daripada yang kemarin. Lebih baik lagi. Lebih baik. Jangan merasa puas Bapak Ibu. Bukan berarti kita tamak, bukan. Tapi kita mau lebih maju. Kita mau lebih meningkat. Amin. Apalagi dalam pelayanan kerja Tuhan. Selalu saya salut sama pengerja kita. Mereka bersama-sama mau lebih meningkat. Kerja kita sudah bagus Bapak Ibu, tapi kita mau lebih bagus lagi. Yang di atas tuh masih ada yang bocor ya, dia rembes. Tembok belakang ada yang retak. Ini mau diperbaiki, ditingkatkan lagi. Remaja kita mau tempat yang lebih bagus lagi. Dia cukuplah, enggak, mau lebih meningkat Bapak Ibu. Pelayanan kita lebih meningkat. Mereka sekarang mau latihan tuh, WLC mau latihan lagi supaya suaranya lebih memuliakan nama Tuhan. Bagaimana saudara pribadi lepas pribadi mau meningkat tahun ini? Jangan merasa sudah cukup Pak Pendeta, saya sudah doa kok, sudah baca Alkitab kok, udah ke gereja. Harus apa yang harus saudara bisa tingkatkan lagi. Amin. Dengan demikian, walaupun ada hambatan, kita dapat mengatasinya. Amin. Apa hambatannya Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, kita merasa tidak berdaya. Tuhan kita luar biasa. Kita merasa Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Apa? Bosan dah. Semangat lagi. Ingat ada musim menuai. Yang ketiga, kita merasa sudah puas.
Saudaraku, ketika saudara ini mempelai Kristus, saudara itu betul-betul sempurna. Sekarang belum. Kita harus meningkat, lebih dari namanya. Jadi mempelai nanti harus sempurna, Bapak Ibu. Sekarang masih banyak kekurangan, tapi kita meningkat. Amin. Jadi sekolah minggu kita juga meningkat, Bapak Ibu. Ya, makin meningkat. Tadi saudara lihat ada pemain dari anak sekolah minggu meningkat. Remaja main musik. Nanti kalau generasi yang tua ini sudah pensiun, generasi muda naik lagi. Meningkat, Bapak Ibu. Anak-anak saudaraku, libatkan mereka dalam pelayanan. Jangan cicing baik. Ya, libatkan. Nanti mereka rajin dalam pekerjaan Tuhan, meningkat masa depannya luar biasa. Itu Bapak Ibu, bersama-sama kita. Baik yang tua, yang muda, yang masih kanak-kanak, yang masih remaja, bersama kita meningkat. Kita bergandengan tangan. Amin, Bapak Ibu. Tun Puri Handayani. Ya. Kita beri teladan supaya remaja, anak-anak kita semua maju di dalam Tuhan. Disitulah hidup kita berbeda dengan dari orang dunia. Mereka melihat, iya ya, beda loh. Amin. Tuhan berkati.